Lintas Kutaraja Pagi. Lintas Kutaraja Pagi. Anda masih mendengarkan Lintas Kutaraja Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam jumpa untuk hari ini tentunya edisi Selasa ya, 29 Juni 2021. Kembali untuk hari ini dalam dialog Lintas Kutaraja Pagi, saya Lisa Mawarni Ahmad hadir bersama Anda. Tentunya kita akan mengupas terkait dengan perang melawan narkoba, war on drugs di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersinar. Dan pendengar, kita ketahui bahwa untuk kasus narkoba tidak hanya di Indonesia namun di belahan dunia, dan berbagai upaya-upaya dilakukan dengan aturan-aturan hukum yang diberlakukan karena kenapa narkoba itu akan merusak generasi muda, generasi bangsa tentunya dalam hal ini juga. Dan tentu Indonesia sendiri juga seperti itu dengan hukum yang begitu tegas dalam hal untuk penyalahgunaan narkoba dan juga bagi peredaran narkoba sendiri. Berbagai upaya dilakukan untuk pemberantasan narkoba, tidak saja di provinsi-provinsi lain. Provinsi Aceh salah satunya adalah daerah yang bisa dikatakan adalah lumbung ganja ya seperti itu, karena mungkin kualitas ganja di Aceh cukup baik, cukup bagus ya seperti itu. Jadi banyak peminat. Namun dengan seperti itu pendengar, ganja juga menjadi salah satu produk narkoba yang harus diberantas seperti itu. Berbagai upaya baik itu dari Polri, TNI dan juga stakeholder lainnya untuk memberantas baik sabu dan juga ganja atau juga narkotika jenis lainnya. Nah, untuk hari ini bagaimana kita melawan perang narkoba di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersinar. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, namun kita juga tidak pernah lupa bagaimana kita untuk bisa melawan narkoba dan juga bagaimana memutus mata rantai penyebaran narkoba sendiri di beberapa daerah dan juga bagi penyalahgunaan narkoba. Kasus-kasus itu juga terjadi karena kita melihat hampir rata-rata bagi warga binaan sendiri ini adalah kasus narkoba. Untuk itu pendengar, saya akan perkenalkan narasumber bersama Anda untuk pagi ini dalam Lintas Kutaraja Pagi. Anda yang memantau siaran kami melalui RRI Play dan juga rri.co.id, serta juga di channel kami, di channel YouTube RRI dan juga 97,7 MHz. Yang pertama kita akan perkenalkan ada Hasnanda Putra STM MMT selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh. Selamat pagi Pak Hasnanda. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan yang kedua ada Pak Mahdi SPDMM Disko Minfotik, pegiat anti narkoba. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Mahdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Kalis. Kalis nih ya. Iya. Dan yang ketiga ada Pak Said. Iya benar sekali Pak Mahdi. Ada Pak Said Rida Muksin, wira swasta pengiat anti narkoba juga beliau. Pak Said, selamat pagi. Masih unmute volume suaranya Pak Said. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Iya, pagi kembali. Baik, pendengar, apa yang kita sampaikan hari ini adalah bagaimana perang melawan narkoba, war on drugs sendiri di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia baru. Tidak hanya dari pemerintah, namun dari kita juga perlu. Seluruh masyarakat juga harus proaktif dalam hal melawan atau perang terhadap narkoba. Dan juga bagaimana perannya orang tua dalam sebuah keluarga untuk mencegah keluarganya tidak dalam hal ini juga tidak masuk dalam jaringan narkoba ya, seperti itu. Baik, kita langsung ke Pak Hasnanda selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Banda Aceh. Pak Hasnanda, narkoba, dan kita melihat perkembangan Pak Hasnanda, bagaimana perkembangan peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh saat ini seperti apa di tengah pandemi COVID-19? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar, kemudian juga Kalis, narasumber. Terima kasih atas kesempatan kami bisa bergabung. Tentu ini momen yang sangat penting karena memang pemerintah, BNN dan semua stakeholder baru saja memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 yang memang masih terus harus kita siaga.
Dan sesuai tadi yang disampaikan oleh Kak Alis, dan memang kondisi kita Aceh saat ini memang berada di urutan ke-6 secara nasional tingkat penyalahgunaan narkoba. Mungkin kemarin juga semua pendengar mungkin mendengar langsung bagaimana disampaikan oleh Pak Wapres, kondisi bangsa ini juga perlu kesiagaan kita semua. Jadi secara data prevalensi, mungkin sudah banyak juga disampaikan oleh banyak teman-teman. Pak Mahdi juga, Bang Said juga sudah pernah juga hadir di forum kita. Memang tingkat penyalahgunaan di Aceh, di nasional, Aceh berada di urutan ke-6 dengan angka mencapai 82.000 lebih. 82.000 lebih tingkat penyalahgunaan narkoba. Kalau memang kita berbanding dengan Sumatera Utara, ini suara saya terdengar kan? Kedengaran, Ya. Pak? Baik. Kedengaran. Memang secara putus. Dengar, Pak. Dengaran, Pak. Terputus-putus ya. Oke. Iya. Memang secara nasional kita berada di urutan ke-6. Tetapi ini tentu bukan berarti kita lebih baik ya. Ini karena tentu kan persentase ini berdasarkan jumlah penduduknya. Memang saat ini yang urutan pertama tingkat penyalahgunaan narkoba itu dipegang rekornya oleh Sumatera Utara dan seterusnya dan seterusnya. Dan untuk tingkat kota Banda Aceh, penyalahgunaan narkoba atau peningkatan kasus narkoba berdasarkan kasus yang ada di di kejaksaan itu di tahun 2020 ketika pandemi sedang gila-gilanya, itu ternyata penyalahgunaan narkoba itu tidak berkurang, malah dia terus naik secara signifikan. Jadi sejak Januari kemudian sampai Desember di 2020 terjadi peningkatan dan kasus terbaru juga terus ada peningkatan. Artinya di kondisi pandemi pun itu tidak mengurangi tingkat orang menyalahgunakan narkoba, karena memang kalau orang sudah terkena narkoba dia akan cenderung mencari barang tersebut. Intinya yang saya sampaikan mungkin untuk pengantar pertama biar diskusi kita bisa hidup, bahwa tingkat penyalahgunaan atau tingkat kasus narkoba di era pandemi tidak turun, justru naik dia. Mungkin demikian dulu untuk pengantar pertama, Mbak Alis. Oke, baik. Pak Nanda, kalau disampaikan bahwa tingkat untuk kota Banda Aceh sendiri di tengah pandemi tidak ada kenaikan seperti itu. Banda Aceh sendiri masuk kategori untuk peringkat berapa di 23 kabupaten kota yang ada di Aceh? Ya, kalau untuk Banda Aceh memang kita belum melakukan penelitian oleh BNN, tapi tahun ini sedang dilakukan survei penelitian. Mungkin baru ada nanti sekitar 2 bulan ke depan, baru kita bisa tahu di mana posisi Banda Aceh. Sementara masih secara nasional kita. Demikian, Mbak Alis. Iya, secara nasional kita Aceh masuk peringkat 6 ya, seperti itu peringkat ya. 6, Sumatera Utara peringkat pertama begitu. Ya. Nah, kalau melihat dengan kondisi seperti ini ya, mudah-mudahan kita juga harus proaktif dalam memberantas narkoba. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Asnanda Putra sekilas ya terkait dengan bagaimana peredaran narkoba di tengah pandemi COVID-19 di Kota Banda Aceh, dan juga Aceh masih masuk dalam urutan ke-6. Kita ke Pak Mahdi SPDMM selaku Diskominfoktik juga selaku penggiat anti narkoba. Apa yang harus dilakukan dalam hal ini juga penggiat anti narkoba di masa pandemi COVID-19? Karena tadi Pak Asnanda menyampaikan bahwa di tengah pandemi COVID-19 juga ada kenaikan yang cukup signifikan ya seperti itu. Padahal COVID itu pemerintah sedang fokusnya untuk bagaimana kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun narkoba juga tidak terlepas dari visi dan misi dari kita sendiri untuk pemberantasannya. Seperti apa ini Pak? Pak Mahdi silakan. Pak Mahdi? Unmute Pak Mahdi suaranya? Iya, oke, baik. Baik, terima kasih. Bisnis narkoba ini memang tidak mengenal waktu. Bahkan dia memanfaatkan kelengahan kita. Barangkali dianggap di masa pandemi ini berbagai pihak sibuk mengurusi COVID, maka pebisnis narkoba ini memanfaatkan situasi ini. Jadi memang kita tidak bisa lengah. Apa yang kemudian dilakukan oleh para penggiat anti narkoba adalah terus melakukan dakwah. Ini namanya dakwah, mensosialisasikan kepada segenap masyarakat
ke berbagai kalangan, mulai dari tingkat bawah hingga ke atas, sampai ke kampung-kampung ya. Kalau di Aceh, insya Allah BNN sudah bekerja sama dengan banyak kampung, banyak elemen masyarakat, kemudian melalui instansi pemerintah juga, swasta, menggait semuanya untuk menjadi penggiat anti narkoba, dan ini melakukan sosialisasi secara terus-menerus akan bahaya narkoba. Kalau di Badan Narkotika Nasional itu kan hanya berbicara narkotika sebenarnya. Tetapi kita di penggiat anti narkoba ini tidak hanya narkotika, ada zat adiktif lainnya yang juga itu biasanya menjadi pintu gerbang, pintu masuk, jalan masuk mengarah ke narkoba. Katakanlah misalnya seperti alkohol, kemudian ada nikotin, itu dia pintu gerbang menuju ke narkoba, dan ini terus kita sosialisasikan ke berbagai kalangan. Meskipun ini memang tidak gampang ya, kita harus berhadapan dengan kawan-kawan sendiri, misalnya untuk mensosialisasikan bahaya nikotin. Kita harus berhadapan dengan banyak orang-orang yang kita segani barangkali, yang selama ini sudah nyaman dengan nikotin, begitu. Iya, baik. Intinya pentingnya sosialisasi yang terus kita giatkan ya, baik itu melalui berbagai stakeholder dan juga baik tingkat kampung-kampung. Seperti itu Pak Mahdi ya. Itu penting untuk pemahaman bagi masyarakat sendiri bahayanya narkoba. Oke, baik, kita ke Pak Said. Pak Said, sejauh ini Pak Said selaku penggiat anti narkoba Pak Said yang bertugas sebagai garda terdepan. Nah, dalam kegiatan penyuluhan tentu serta berbagai cara yang untuk mendeteksi secara dini terhadap pencegahan dan juga pemberantasan narkoba di Aceh. Apa yang dilakukan? Program apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan oleh penggiat anti narkoba dalam hal ini juga untuk memerangi narkoba, khususnya di Kota Banda Aceh nih, Pak Said, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini satu kebanggaan bagi saya, di mana saya dicampurkan ke dalam hal pemberantasan narkoba. Sebenarnya salah satu sebagai penggiat narkoba, banyak hal sih yang harus kita lakukan di lapangan. Dalam arti kata pendekatan antara sesama teman ataupun sosialisasi yang harus diterapkan di setiap masyarakat, baik pendekatan antara orang tua sama anak, baik ketua-ketua kampung, itu juga harus ada suatu tindakan yang harus dia lakukan. Kenapa? Dengan adanya pendekatan yang sangat signifikan seperti ini, mungkin salah satu gebrakan yang sangat bagus untuk memberantas narkotika ini. Kita break sebentar Pak Said, kita coba terima telepon Pak Said, mohon maaf. Boleh kita terima telepon dulu Pak Said? Iya, boleh. Nanti kita lanjut kembali. Oke, baik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, penelpon, selamat pagi. Baik, kita masih buka kesempatan ya, karena penelpon juga agak terputus-putus jaringan ini. Sepertinya pada penelpon sudah stay. Kita juga kembali mengingatkan pendengar Anda bisa bergabung bersama kami melalui pesawat telepon 0651443336. 0651443336 terkait dengan perang melawan narkoba, war on drug, dalam hal ini juga di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersinar. Baik, Pak Said silakan dilanjutkan Pak Setrida. Tadi memang sempat terputus. Iya, terima kasih Bu. Ya, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan yaitu kita memberikan sedikit informasi-informasi kepada setiap kalangan anak muda maupun orang tua, dengan menghimbaukan bahwasanya setiap keadaan di masyarakat dengan sekarang kondisi COVID ini sangat sangat rentang ya, ataupun sangat cepat daripada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di sini sih kegiatan yang kita lakukan tiada lain tidak bukan adalah pendekatan yang sangat baik sesama masyarakat, sesama anak muda,
dan informasi-informasi yang kita himbaukan apa sih yang merugikan setiap orang yang menggunakan narkotika ini ataupun narkoba ini, karena ini sangat meresahkan masyarakat dalam segala hal. Dan di sini juga kita bukan hanya dari BNN tapi dari semua kalangan masyarakat, terutama orang tua, ya yang harus ada peranan penting di sini untuk menghilangkan ya penyakit yang sangat meresahkan masyarakat. Dan di sini pun bisa dibilang salah satu penyakit yang sangat merugikan anak muda ataupun bangsa-bangsa yang penerus ke depannya untuk memberikan suatu yang kesehatan ataupun tenaga yang harus digunakan oleh bangsa di kemudian hari. Tapi kalau misalnya keadaannya kita sekarang banyak menggunakan hal-hal yang tidak baik, otomatis bangsa pun menjadi buruk di mata masyarakat. Kenapa? Ya tadi yang namanya kita sebagai penggiat ya harus selalu memberikan informasi, harus selalu memberikan yang namanya tindakan-tindakan terhadap orang-orang yang menggunakan narkotika maupun narkoba ini. Apalagi di Aceh, lahan narkoba pun sangat banyak. Habis itu di sini juga harus ada penekanan ataupun ketegasan dari pihak-pihak terkait terhadap hal-hal yang merugikan masyarakat. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Mas Said, kita langsung ke Pak Hasnanda kembali ya. Pak Hasnanda, bisa melihat dengan baik warga binaan yang ada di lapas-lapas itu hampir rata-rata adalah tersandung dengan kasus narkoba, baik pengedar dan juga pengguna dalam hal ini juga. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan BNN Kota sendiri untuk Kota Banda Aceh dalam hal ini dalam rangka memerangi penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh. Karena kita bisa melihat bahwa tadi Bapak sampaikan fluktuasinya itu cukup signifikan ya seperti itu di tengah pandemi. Narkoba itu terus berkembang, terus berjalan nih seperti itu. Ini yang sangat membahayakan. Seperti apa ini, Pak? Ya, baik. Kalau bicara sedikit mungkin tentang lapas, lembaga pemasyarakatan, bahwa saat ini kalau di lapas Lambaru atau dikenal dengan lapas kelas 2A Banda Aceh, itu Pak Said Mahdar kita yang memimpin saat ini, beliau sedang berupaya lebih baik. Itu hunian di lapas itu sebenarnya hanya 380 hunian daya tampungnya. Tapi ternyata kemudian lapas kelas 2A Banda Aceh itu dihuni hampir mencapai 651 orang. Jadi berapa ratus % sudah kelebihan. Over ya? Over capacity. Dan yang paling juga mungkin tanda kutip prihatin kita, 529 orang lebih itu kasus narkoba. Kasus narkoba itu bercampur. Ada pemakai, kemudian ada pengedar, bandar, dan sebagainya. Jadi pendengar sekalian atau teman-teman bisa membayangkan sendiri sebuah lapas yang sudah over capacity, kemudian di dalamnya dihuni 2/3 oleh kasus narkoba, maka kita sebenarnya betul-betul dalam kondisi darurat. Dan yang paling memprihatinkan kita, itu lapas terbaik di Kota Medan itu namanya lapas kelas 1A kalau nggak salah saya, lapas Tanjung Gusta Medan. Itu 3.000 lebih penghuninya. Itu hampir mencapai 2.000 itu orang Aceh. Karena ini juga sebenarnya membuat kita bukan bangga ini, prihatin betul ini. Bahwa lapas Tanjung Gusta Medan terletak di Sumatera Utara, jauh sebenarnya dari Aceh, penghuninya itu bisa hampir 70% itu adalah orang Aceh. Tersandung juga kasus narkoba. Jadi kalau ini terus kita menganggap hal biasa, pembiaran, dan mungkin kita ketika dibaca ini ya ketawa-ketawa, maka sesungguhnya ini akan menjadi bencana besar ya bagi Aceh. Karena di mana lapas di Aceh itu sudah semuanya dikuasai oleh kasus narkoba. Dan bagi kita BNN, pandangan kita, dan ini juga sudah diikuti oleh pandangan teman-teman baik di Polri, di Kejaksaan, di Pengadilan dan sebagainya, bahwa kita akan membedakan kasus pidana, artinya orang yang memakai narkoba dengan orang yang mengedarkan narkoba itu harus ditangani dengan hal yang berbeda. Ya, jadi kalau pemakai itu
dia sebenarnya sebaiknya direhabilitasi, tidak dilanjutkan ke pidananya. Jadi kalau kita langsung dia proses pidananya, nanti dia akan terus berkumpul dengan teman-teman lainnya, katakanlah di lapas Lambaro, dan di situ banyak pengedar bandar dan sebagainya. Maka kita khawatir yang awalnya dia hanya pemakai, ya, hanya sebagai korban penyalahguna masuk ke lapas, ya, pulangnya dia justru akan menjadi pengedar, dan dia berkumpul dengan teman-teman pengedar. Dan lapas kita yang mungkin bertahun-tahun dia berada di itu juga akan sangat tidak baik bagi seorang yang sebenarnya masih dalam kecanduan narkoba. Oleh sebab itu, kita sering sekali Mbak dan teman-teman mungkin juga dengan bantuan penggiat kita mengkampanyekan dengan kata-kata yang mungkin lumayan menarik, jangan keburu ditangkap, baru kepikir rehab. Kita balik sekarang. Cepat rehab sebelum ditangkap. Jadi banyak sekali teman-teman sekarang itu yang orang tua, mohon maaf, di Banda Aceh ini sering nelpon saya ketika anaknya ditangkap. Kalau sudah ditangkap, kita nggak bisa lagi bantu. Karena sudah masuk dalam proses penyidikan, sudah ada penyidik sendiri. Tapi kalau belum ditangkap, dia hanya sebagai pemakai, dia hanya sebagai pecandu biasa. Itu bisa kita selamatkan dia untuk kita pulihkan. Nggak bisa juga kita sembuhkan. Karena orang yang sudah terkena narkoba itu, mohon maaf, tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dipulihkan. Ya, makanya sebelum terkena, lebih baik tidak masuk ke dunia itu. Dan saya sepakat tadi yang pertama disampaikan oleh Pak Madi Andela, ada gerbangnya narkoba ini buat adik-adik kita nih, yang mendengarkan siaran ini, yang mungkin masih di SMA, bahwa merokok itu adalah gerbang narkoba. Semua klien kita, semua teman-teman yang sedang kita rehab selama ini di BNN Kota Banda Aceh, juga di BNN lainnya, semua pemakai sabu itu berasal dari seorang perokok. Hampir tidak kita temukan seorang pecandu itu bukan perokok. Makanya beruntung Pak Madi dan kawan mungkin pasti juga nggak merokok. Ya. Dan kita juga selalu mengatakan kepada orang tua, kita jadi Mbak Ali ini selain juga mendekati generasi milenial, mendekati perangkat kampung, kemudian juga dunia usaha seperti Pak Said, instansi pemerintah, kita juga mendekati orang tua. Selalu kita kampanyekan kepada bapak-bapak sekalian, jangan merokok di rumah. Jangan merokok di lingkungan keluarga, itu paling bahaya, Bu. Karena anak-anak meniru pertama memang dari orang tua. Tidak ada tempat lain. Jadi kalau ketika kita menganggap rokok biasa di rumah, anak-anak akan melakukan di luar, percayalah, pelan-pelan anak-anak bapak ibu itu akan berubah dari seorang perokok biasa, kemudian dia akan coba ngelem, kemudian dia akan mencoba mencari sabu, apalagi sabu di Aceh sekali, sabu oplosan. Pahit, pakai hemat, 25.000 dia bisa sabu, nggak masuk akal. Tidak ada sabu di dunia ini yang harganya sekali pakai 25.000, nggak ada. Karena sekilo sabu itu Mbak, 1,5 miliar sekilo. Nah, nggak sanggup beli orang kita Aceh. Maka yang beredar di Aceh itu sabu super oplosan. Nah, saya bisa jamin itu. Dan sudah banyak korbannya. Nah, ada satu keluarga juga di Banda Aceh, yang satu keluarga bisa mengalami gangguan jiwa Mbak. Itu satu keluarga. Kenapa? Karena dia rutin memakai sabu itu di bawah 2 tahun terus-menerus. Dan ketiga-tiganya mengalami gangguan jiwa, malah yang adik nomor 2 itu sudah masuk ke rumah sakit jiwa. Nah, itu kondisi kita dan tentu perlu kesadaran semua pihak bahwa data yang saya sampaikan ini juga data yang sebagai oleh Pak Madi, Pak Said, itu benar-benar darurat. Bukan sekedar hanya menakut-nakuti atau sekedar lip service menjalang hani, tidak. Ini benar-benar kondisi darurat sekali, Mbak. Mungkin demikian. Iya, kalau Bapak katakan memang hal seperti ini adalah sangat membahayakan seperti itu ya. Ya. Dan kita melihat bahwa Aceh sangat terkenal ya, bisa dikatakan di Tanjung Gusta sendiri hampir rata-rata itu yang paling dominan penghuninya adalah orang Aceh. Tersandung kasus narkoba baik bandar dan juga pengedar atau juga dalam hal pengguna seperti itu. Tadi Bapak katakan seharusnya mereka direhab. Nah seperti itu kan, direhab. Yeah. Direhabilitasi. Khusus bagi pengguna nih. Pengguna ini bisa dikatakan adalah korban, Pak Asnanda. Betul. Korban dari rayuan-rayuan para pengedar. Yeah. Kan seperti itu ya. Betul. Nah berbagai kasus tersandung. Kalau pengedar dan juga pengguna otomatis berlapis dua. Kalau kasusnya tertangkap seperti itu. Nah dalam hal untuk rehabilitasi, ini kan membutuhkan biaya. Banyak keluhan-keluhan dari orang tua yang memberikan anaknya rehabilitasi tapi tidak mampu untuk bayar bulanan. Upaya apa dilakukan sehingga rehab ini juga mampu? Karena kita melihat kasus narkoba ini tidak terjadi pada orang-orang kelas atas. Namun kelas-kelas bawah juga terjadi. Upaya apa dilakukan sehingga mereka juga bisa dapatkan ruang rehabilitasi yang secara gratis seperti itu?
Baik, mungkin banyak kami sadar bahwa banyak masyarakat mungkin belum mengetahui informasi bahwa rehab di BNN itu gratis. Tidak ada sepersen pun biaya yang kita kutip, betul-betul gratis. Hanya persoalannya kalau di Aceh kita tidak memiliki rumah rehab. Jadi kalau sebenarnya begini, tidak semuanya korban penyalahguna itu yang dia datang ke BNN Banda Aceh tidak selalu harus kita inapkan semuanya. Bisa dengan rawat jalan dia selesai. Banyak kasus rawat jalan yang kita tangani di BNN Kota Banda Aceh selesai, tidak perlu kita inapkan. Kalau kemudian seorang pengguna yang sudah kecanduan berat, sudah banyak yang kita lakukan, betul-betul dia butuh penanganan, maka kita sebenarnya bisa rekom dia ke rumah sakit jiwa. Ini bukan rumah sakit jiwanya. Di rumah sakit jiwa Banda Aceh itu ada satu namanya UPTD, namanya Rumah Harapan Aceh. Memang khusus dilakukan panti rehab untuk penyalahguna narkoba. Juga sebenarnya tidak ada biaya juga yang mungkin saya ketahui, tidak ada biaya. Tapi kalau yang punya BNN, kalau memang perlu direhab, kita yang terdekat memang ada di Deli Serdang, Mbak. Di Deli Serdang ada lokal rehab itu gratis. Sudah banyak yang kita bawa ke sana. Mungkin yang kesulitan seperti tadi ekonomi, hanya ongkosnya saja yang mungkin berat. Ongkos. Tapi kalau memang kan bisa juga dengan kendaraan umum, banyak sudah kita bawa. Sebulan yang lalu kita juga sudah membawa 2 orang korban penyalahguna narkoba di Banda Aceh dan Aceh Besar, juga kita bawa ke lokal Deli Serdang. Gratis di sana. Malah pulang di sana itu dia sudah punya keterampilan hidup. Dikasih pelatihan life skill, malah jadi penceramah. Ya kan? Atau kalau memang dia punya kemampuan lain bisa ke Bogor, ke pusat rehab kita. Jadi intinya rehabilitasi di BNN itu gratis. Tidak dikutip biaya 1% pun. Ya. Ini yang mungkin barangkali banyak yang warga belum ngerti. Tapi kalau bagi warga yang mungkin punya kemampuan lebih, di Banda Aceh ini banyak sekali lembaga komponen masyarakat, juga mitra kita, yayasan-yayasan yang berdiri, yang juga sebenarnya menyediakan rehab di tempat, banyak rumah-rumah. Dan mereka memang mengutip biaya memang. Tapi itu memang di luar manajemen kita. Tapi memang koordinasi dengan kita. Ada 1-2 lembaga rehab yang menjadi mitra kita. Buat saudara-saudara yang mungkin punya kelebihan boleh ke lembaga komponen masyarakat. Tapi buat masyarakat yang miskin, buat masyarakat yang merasa tidak punya kemampuan, datang ke BNN Banda Aceh. Kalau perlu rehab yang memang menginap, kita akan jadi jalan keluar. Ya, jadi memang betul-betul ingin kami sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan siaran ini bahwa rehab kita nanti di BNN memang gratis. Kita akan memberikan pemulihan, bisa dengan rawat jalan, kalau perlu rawat inap kita bisa bawa ke Medan. Kalau punya kelebihan juga bisa kita sarankan datang ke lembaga komponen masyarakat yang menjadi mitra daripada BNN. Intinya orang yang sudah terkena narkoba itu tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dianggap itu hanya penyakit biasa, tapi betul-betul perlu penanganan dari BNN. Apakah bisa datang ke kita atau kita akan datang ke klien yang dituju. Mungkin demikian, Mbak. Iya, Pak Asnana mengatakan ini rehabilitasi adalah gratis seperti itu ya di Kota Banda Aceh. Sama. Saya bacakan WhatsApp yang masuk nih dari Bu Ida di Kota Banda Aceh. Boleh. Assalamualaikum narasumber. Saya seorang ibu yang anak saya tersandung kasus dalam hal ganja ya seperti itu ya, ganja. Okay. Dan ketika anak saya ditangkap oleh BNN dan juga dilakukan rehab dalam hal ini juga, ini dimasukkan ke dalam sebuah yayasan panti rehabilitasi oleh pihak yang menangkap seperti itu. Nah, sejauh ini anak saya dilakukan perehaban, tapi saya harus membayar sebulan 3 juta. Sementara itu sangat berat buat saya yang mencari uang per hari seperti itu. Solusi seperti apa nih? Tapi setelah saya lakukan negosiasi, akhirnya saya mendapatkan selama 3 bulan saya membayar 3 juta. Ketika saya sudah lelah, saya melakukan negosiasi, akhirnya mendapatkan biaya 1 juta rupiah. Nah, ini seperti apa? Alasannya adalah ini untuk biaya rokok dan sebagainya. Rokok bagi si pasien ya seperti itu ya. Dan juga makanan atau juga kebutuhannya seperti itu. Bagaimana nih Pak Anda? Makanya terima kasih Bu Ida juga masukan ke kita. Tapi kita bisa pastikan Bu Ida dan teman-teman semua pendengar bahwa BNN itu tidak boleh tidak boleh kemudian mengarahkan seorang korban atau seorang ditangkap itu kepada panti rehab yang berbeda. Nggak boleh. Nah, kita hanya memiliki kemampuan kita bahwa rehabilitasi itu di BNN gratis. Ya. Tetapi kalau ada keluarga yang memang dia mau rehab di tempat yayasan, di lembaga rehab, itu dipersilakan. Iya. Karena itu juga sebenarnya bagian dari komponen masyarakat. Tapi kita tidak boleh mengarahkan demikian. Kalau memang ibu merasa diarahkan, dipaksa, itu bisa memberi laporan kepada kita. Nah, jadi
Kemudian makanya teknik pertama saya sampaikan kepada semua pendengar, jangan keburu ditangkap, baru kepikir rehat. Kita balik sekarang. Mari kita pikir rehat sebelum ditangkap. Kalau sudah ditangkap itu memang dia sudah punya pasal-pasal tersendiri. Ada pasal-pasal kepemilikan, pasal-pasal menguasai yang tidak berhak. Itu sudah lain pidananya. Makanya kalau Bapak Ibu semua yang pendengar, yang memiliki saudara, anak, atau siapa yang sudah memiliki gejala dia pemakai, pecandu, tidak usah takut. Kalau melapor ke BNN, insya Allah kita beri jaminan tidak akan ditangkap. Nah, tetapi dengan syarat dia mengikuti tahapan-tahapan. Dan tentu saja dia tidak menguasai barang haram itu di atas 1 gram. Tapi kalau dia menguasai barang di atas 1 gram, nggak bisa juga kita sebut dari pecandu. Nah, pecandu itu, penyalahguna itu hanya bisa disebut kalau pada saat ditangkap itu, dia menguasai barang itu di bawah 1 gram sabu, itu bisa disebut sebagai korban penyalahguna. Tapi kalau sudah di atas 1 gram sabu misalnya dia menguasai, itu sudah limpah pasal, Mbak. Nah, pasal-pasal yang mungkin dia sebagainya digunakan untuk udah masuk peredar ya, pengedar. Ya. Iya. Itu. Seperti itu ya. Jadi ada tahap-tahapnya, ada kategorinya ya, seperti itu ya, Pak. Jadi harus dipahami. Intinya kadang-kadang orang tua merasa tabu dan malu untuk melaporkan seperti itu, Pak. Betul. Namun ini penting sekali. Sekarang juga sama lagi datang ke BNN kalau memang ada gejala-gejala yang kita temukan dalam keluarga. Baik. Ya. Oke, baik. Kita ke Pak Madi. Pak Madi, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pencegahan penyalahgunaan dan merebaknya peredaran narkoba di Kota Banda Aceh saat ini, Pak? Seperti apa mungkin upaya dilakukan oleh pemerintah? Mungkin ada gebrakan-gebrakan yang bisa membuat masyarakat ini peduli benar ya dalam hal ini, juga pemerintah dalam hal ini, Pak. Ya, baik, terima kasih. Barangkali saya mulai dari ini dulu ya. Sekarang kenapa di Aceh itu cukup mengkhawatirkan ya, karena sebenarnya di Aceh itu sudah punya jaringan lama. Jaringan itu dulunya kan jual ganja dia. Ketika ganja ini sudah tidak lagi mungkin dianggap ya kurang menguntungkan, karena ganja itu kan dia barangnya besar, uangnya kecil. Kalau sabu ini kan barangnya kecil, uangnya besar. Jadi saya browsing di internet itu harganya 1 juta sampai 1.300.000 per gram. Jadi harganya di atas harga emas. Kalau emas hanya 800-an sampai 300-an. Kalau sabu ini di atas harga emas. Kemudian di Aceh ini kita lihat, di Aceh tidak ada pabrik, industri. Tetapi kenapa Aceh menjadi pusat ya, bisa dikatakan tempat bisnis ya. Jadi di Aceh ini bisa dikatakan sebagai transit dia. Masuk dari luar negeri melalui jalur laut. Kemudian seperti kata Pak Asnanda tadi, sampai di Aceh dioplos. Jadi oplosannya itu mungkin bahan aslinya tinggal 20%, 80%-nya sudah entah apa-apa dicampur. Ini justru lebih berbahaya. Kalau yang 1 juta per gram itu mungkin kalangan artis yang mengkonsumsi. Dan mereka baru merasakan dampaknya itu 10 tahun, 15 tahun kemudian gitu ya. Itu dampaknya lama, maksudnya pengaruh negatifnya itu. Sedangkan yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas bawah ini sudah dicampur, sudah dioplos. Ini yang sangat berbahaya, yang laporan dari kawan-kawan BNN ini dijamin ya, penggunaan 2 tahun dijamin gila dia. Karena oplosannya tadi. Jadi mau tidak mau ini segenap lapisan masyarakat harus terus menyadari bahayanya ini. Karena bahaya dari narkoba ini ketika masyarakat paham mungkin dia akan berusaha menghindarinya. Jadi ini juga peran pemerintah akan terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai pihak, menggandeng berbagai pihak lainnya, terus melakukan sosialisasi bahayanya seperti yang tadi. Juga dimulai dari keluarga masing-masing. Seperti dikatakan tadi, bagaimana bapak-bapak yang perokok,
itu tidak merokok di depan anak. Begitu juga guru tidak merokok di depan siswa. Ustadz, kita mungkin terpaksa harus mengatakan ya, ada Ustadz Tengku sambil mengajar merokok, ini cukup berbahaya bagi anak-anak, karena anak-anak itu akan ikut dia menirukan orang-orang yang diidolakan. Guru merokok, Ustadz merokok sambil mengajar, ini cukup membahayakan. Jadi ini yang terus kita dorong, bagaimana kita punya kesadaran masing-masing. Jadi pemberantasan narkoba ini istilahnya harus menjadi pekerjaan keroyokan, ya, harus dilakukan secara bersama-sama, karena tidak bisa hanya pemerintah, juga tidak cukup dengan BNN, polisi, karena tenaga aparat juga terbatas, tidak mungkin menjangkau hingga sampai ke pelosok-pelosok. Jadi peran kemudian tokoh masyarakat, ini ulama, tokoh agama di berbagai tingkatan ini juga sangat dibutuhkan dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan narkoba ini. Barangkali demikian. Iya, jadi kalau melihat seperti itu, otomatis peran kita bersama semuanya ya Pak, tidak hanya pemerintah saja, namun peran kita bagaimana proaktif kita melihat bahaya narkoba. Pak Madi, kalau melihat dengan bisa dikatakan Aceh tempat transit narkoba ya, karena kita bisa melihat jalur-jalur tikus yang memang kita juga tahu bahwa personil baik dari penegak hukum kita sendiri terbatas ya seperti itu Pak. Tapi banyak jalur-jalur tikus dan berimbas kepada khususnya bagi masyarakat di bawah pendapatan minim yang mereka terpengaruh untuk bisa bergabung hal seperti itu. Upaya apa dilakukan Pak dalam hal ini juga bagi nelayan khususnya? Seperti itu Pak. Ya itu tadi kita akan melalui berbagai elemen terus kampanyekan, mensosialisasikan. Tapi memang mereka ini kan cukup lihai. Mereka tidak masuk mungkin di jam-jam yang terpantau oleh nelayan, oleh masyarakat. Mungkin mereka punya jadwal tersendiri, kemudian lokasi pendaratannya juga tentu tidak di tempat pendaratan ikan. Jadi ini memang agak sulit. Ya paling kita mengharapkan ini peran dari pemerintah barangkali melalui tentara Angkatan Laut ini mungkin lebih bisa memaksimalkan memonitor pergerakan kalau ada mungkin perahu itu bot-bot yang mencurigakan. Iya. Karena kita mengetahui bahwa laut ini kan cukup luas seperti itu ya Pak. Yang tahu medan area dalam hal ini untuk jalur-jalur tikus kan di masyarakat setempat seperti itu. Ini menjadi persoalan. Ya mudah-mudahan masyarakat setempat juga bisa untuk melaporkan seperti itu. Ya. Kalau ada keganjalan, jadi gue melihat. Baik, kita coba terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu Lis. Iya, dengan Cid Abang Hitam di Kurung Baronaja ya, benar? Pagi ini sudah berubah, Lis. Iya, udah pindah. Sudah di RCC, Lis. RCC apa tuh? Lampulo Cemerlang City. Oh, RCC Lampulo Cemerlang City. Udah ada istilah-istilah nih ya. Iya, ini istilah-istilah baru banyak ini memang. Lampulo Cemerlang City. Silakan Cid Abang Hitam. Iya, makasih, Lis. Assalamualaikum Bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memang masalah narkoba ini sangat takut sekali, Pak. Dan di samping takut saya sedih sekali, Pak. Kalaulah bisa, Pak ya. Masalah narkoba ini, Pak, kelemahannya di sini, Pak. Bukan di mana-mana, di hukumnya, Pak. Kalaulah bisa hukumnya itu jangan ada tebang pilih, Pak. Maksud saya begini, hukum itu betul-betul kita tegakkan. Jangan ada tebang pilih. Kalau memang dia salah, kita katakan salah. Kalau dia benar, kita katakan benar. Maksudnya begini, itu hukum. Kalau memang digantung. Kalau memang ditembak, Pak. Karena apa? Sangat merisaukan sekali. Sangat berbahaya sekali narkoba ini, Pak. Mengapa negara tetangga kita bisa melaksanakan, bisa aman? Mengapa negara kita yang tidak bisa melaksanakan dan tidak bisa aman? Begitu Pak, jangan ada tebang pilih, ditegakkan betul-betul yang saya bilang tadi Pak. Kalau memang bisa ditembak,
ditembak. Kalau terputus Abang Hitam di Lampulo Cemerlang City ya. Terputus, tapi kita sudah memahami bahwa pendapat dari dan juga masukan dari Abang Hitam, hukumnya itu jangan ada tebang pilih dan juga harus ada ketegasan yang kuat. Padahal pemerintah cukup tegas selama ini. Dari BNN kita untuk menanggapi hal tersebut, silakan. Baik, terima kasih tadi dari Bang Hitam ya, Bang. Abang Hitam. Bang Hitam ya di Lampulo Cemerlang City ya. Ya, alhamdulillah. Insya Allah tidak. Mungkin kalau publik melihat ya, kadang-kadang mungkin kita kembali ke publik bagaimana dia cara memandang, melihat. Tetapi memang bagi BNN, bagi pemerintah, tentu penegakan hukum itu menjadi hal yang sangat penting ya. Tetapi makanya kenapa kami selalu mengkampanyekan, kalau tidak mau ditangkap memang harus berhenti. Atau kalau yang pemakai tidak mau ditangkap ya harus melapor. Itu memang solusi sebelum ditangkap. Kemudian apa namanya? Kalau yang kemudian disebut bahwa mungkin di negara kita tidak ada yang digantung, ada juga sebenarnya. Eksekusi mati itu tetap sekarang memang jeda, eksekusinya jeda. Tetapi putusan hukuman mati terus dijatuhkan. Mungkin kalau teman-teman pendengar ya melihat bagaimana di beberapa waktu yang lalu yang hukuman mati terus dijatuhkan. Malah yang tercatat di data kita di tahun awal tahun 2020 ada 21 lebih yang memang para hukuman mati itu, para terpidana hukuman mati itu berasal dari Aceh. Sebenarnya artinya tidak ada yang kemudian negara berhenti pada skala tersebut. Dan mungkin secara banyak orang nggak tahu bahwa sekarang banyak orang kita Aceh sudah berada di Lapas Batu di Nusa Kambangan. Mungkin banyak nggak tahu. Dan sebagian yang memang hukumannya di atas 20 tahun yang berada di lapas, yang terbanyak yang di Lapas Tanjung Gusta Medan, sudah dibawa ke Nusa Kambangan. Apalagi yang sudah ingkrah hukuman matinya juga sudah banyak yang dibawa ke Nusa Kambangan. Hanya saja mungkin proses eksekusi mati itu kan belum dilaksanakan. Tapi pasti akan dilakukan. Kita mungkin kita sekarang menganggap biasa saja. Tetapi mungkin sekitar setahun 2 tahun yang ke depan baru kita sadar ramai juga orang Aceh yang bakal dieksekusi mati. Sekarang narapidana mati yang berada di seluruh lapas-lapas di sampai awal tahun 2020 itu mencapai 105 orang lebih. Sudah ingkrah dia. Tinggal memang eksekusi mati karena kasus narkoba. 21 orang lebih itu berasal teman-teman kita, saudara kita di orang Aceh yang sudah ingkrah hukuman mati. Jadi nanti akan menjadi berita yang mungkin menghebohkan atau berita yang menyedihkan. Hanya saja belum dilakukan, tapi pasti akan dilakukan oleh negara. Kemudian kalau dalam hal penegakan hukum itu memang kita mengajak masyarakat juga untuk membaca-baca. Memang susah juga membaca undang-undang ya 35 tahun 2009 agar masyarakat tahu haknya, tahu pendekatannya, tahu kalau kemudian ditangkap. Ya, tapi karena pemahaman hukum ini memang pelan-pelan sudah juga akan kita lakukan kepada masyarakat agar masyarakat tahu proses-proses hukum ini. Dan saya pikir penggiat ini Pak Mahdi dan Pak Said pelan-pelan juga akan memahami tersebut. Tetapi intinya ingin kami sampaikan bahwa pemerintah BNN itu tidak akan tebang pilih. Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana BNN itu setiap tahunnya terus memusnahkan berapa banyak barang bukti yang berasal dari penangkapan. Kalau persoalan ganja sudah nggak ada cerita lagi. Memang lam tebal jalurnya. Lam tebal itu ganja terbaik yang berasal dari Indonesia. Kemudian yang tadi disampaikan juga oleh Pak Mahdi, mungkin sedikit saya singgung Mbak, tentang garis pantai. Garis pantai Aceh itu mencapai 2.600 km lebih dia, panjang betul. Mungkin dengan keterbatasan yang ada, makanya kami dari BNN Kota Banda Aceh juga dengan BNNP sudah menggandeng Panglima Laut. Jadi Panglima Laut itu dia punya anggota, ada Panglima Laut masing-masing, agar Panglima itu juga memantau anggotanya. Kalau ada nelayan yang tidak dikenal, harus dilapor segera bisa ke kepolisian, bisa ke BNN. Karena yang bisa memantau semua kondisi Aceh ini, baik laut maupun darat, hanya masyarakat. Dan yang paling ditakuti oleh bandar itu sebenarnya bukan polisi, bukan BNN, bukan tentara. Yang paling ditakuti oleh para bandar, oleh para kurir ini adalah masyarakat. Kalau masyarakat kompak, maka semuanya itu selesai sebenarnya. Masyarakat juga harus teredukasi. Jangan menerima sumbangan dari para bandar. Ini juga persoalan juga ini sebenarnya. Mohon maaf, banyak beberapa kampung di Aceh itu, mohon maaf,
masyarakat kita menerima sumbangan dari bandar, kegiatan maulid, dia terima bantuan sapi lembu. Mohon maaf, masjid juga ada 1-2 yang menerima sumbangan. Ini nggak boleh terjadi. Ya, bisa jadi kemudian orang berasumsi ya, kami kan tidak tahu dia uang dari mana. Tapi sebenarnya banyak tahu. Orang yang kaya mendadak, tanpa pekerjaan yang jelas, sebelumnya ada kemungkinan yang bersangkutan itu sudah bermain-main dengan narkoba. Tapi semoga tidak ada terjadi pada kita. Mungkin demikian. Ya, Pak Asnanda, kalau melihat dengan kasus seperti itu, Bapak katakan bahwa Aceh yang banyak yang tersandung kasus narkoba. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi bagi masyarakat Aceh? Apa yang membingungkan mereka? Apakah janji dengan uang atau seperti apa? Ya. Padahal mungkin banyak ini, usaha yang bisa dilakukan di sini secara baik ya seperti itu. Mungkin ini yang berhak menyampaikan mungkin ya pakar sosiolog masyarakat ini ya. Tapi saya memang mencoba menduga sajalah, menduga-duga. Tapi semoga ini kena juga. Pertama mungkin keterbatasan. Survei kan bisa juga membuktikan, Pak. Betul. Keterbatasan pekerjaan. Jadi mungkin sedikit pekerjaan, orang kemudian nampak pekerjaan lain. Kemudian yang paling banyak yang kita lihat sebenarnya, orang ingin cepat kaya, Mbak. Dia cepat berubah dia. Khususnya buat saudara-saudara kita yang mungkin 1 hari, 2 hari datang ke Malaysia, ya, ke negeri-negeri tetangga, kemudian pekerjaannya sebenarnya susah. Di negeri Malaya itu, kalau teman-teman mungkin sering ke Malaya, orang Aceh yang sudah bertahun-tahun untuk berusaha, dia mungkin usahanya pas-pas saja. Tapi ada saudara-saudara kita yang mungkin baru datang sebulan 2 bulan, ada peluang, dia langsung memainkan itu. Padahal itu sebenarnya merusak saudara-saudaranya yang berada di Aceh. Kemudian yang sisi lain juga saya lihat sebenarnya, mohon maaf Mbak, memang kita pendidikan agama kita kuat. Banyak pesantren di mana-mana saja. Nah, kelemahan kita adalah faktor orang tua. Jadi seberapapun hebat seorang anak lulusan dayah sekalipun, hafiz sekalipun, kalau dia kembali ke lingkungan keluarga tidak dijaga oleh bapa dan ibu, percayalah dia rawan terkena. Kenapa? Kita sudah punya contoh. Di Banda Aceh itu ada yang kita tangani itu hafiz, Pak. Seorang hafiz ya, sudah mencapai 10 juz. Orang hafiz. Bagus, berarti bisa kita sebutkan pendidikan agamanya bagus. Tetapi ternyata dia, anak-anak ini, adik-adik kita tercinta ini, dia menceritakan kepada kita dari asesmen kita juga ke rumahnya, orang tuanya tidak saling bicara. Bapak dengan ibu tidak harmonis. Bapak pegah A, ibu pegah B. Jadi tidak harmonis, tidak pernah makan malam bersama, tidak pernah konon lagi salah bersama. Jadi faktor keluarga itu adalah benteng terkuat. Apapun pendidikan didapatkan di luar, pendidikan diniah apapun di luar, kalau kembali ke rumah tangga tidak memiliki keluarga yang harmonis, percayalah potensi peluang besar anak bapak ibu itu terkena narkoba. Dan juga tidak ada jaminan sekolah-sekolah yang mungkin favorit di Banda Aceh, ada asramanya juga ada kena. Sudah ada kasus di kita juga. Kembali ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya selalu kita ingatkan, jangan, tanda kutip, jangan percaya 100% kepada anak laki-lakinya. Harus dicek ke kamarnya, harus dicek ke asramanya, harus dicek siapa kawannya. Ini yang penting sebenarnya. Kadang-kadang kan orang tua mengalah, kita nggak usah campur, nggak boleh. Jadi dengan kondisi sekarang barang-barang oplosan seperti Pak Madi sampaikan tadi sudah banyak beredar di Banda Aceh, di Aceh Besar dan Aceh sebagainya, maka orang tua wajib tahu di mana anaknya nongkrong. Di mana anaknya nongkrong, dengan siapa nongkrong, wajib. Kalau tidak, kita akan memiliki generasi ke depan yang banyak mengalami kasus. Karena kasus narkoba itu, Mbak, pertama memang dikasih gratis. Nah, ini yang masalahnya. Pakai le, nyo hana apa hablo nyo. Waktu akan dipakai, waktu sudah dia pakai, sudah merasa enak, maka disitulah kemudian yang bersangkutan akan mencari uang untuk mendapatkan barang tersebut. Dan nanti juga kita bisa cari, nanti juga bisa kita ceritakan apa namanya ciri-ciri seorang keluarga yang anaknya sudah menjadi pecandu. Nanti mungkin diceritakan setelah Pak Mandi dan Pak Said lah menambahkan saran kita ini. Terima kasih. Oke, baik. Pak Said, mungkin ada tanggapan Pak Said sendiri seperti apa nih Pak Said melihat dengan kondisi seperti ini? Keseriusan pemerintah dan juga masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba? Iya, terima kasih. Ya betul, seperti tadi dibilang sama Pak Asnanda, bahwasanya banyak peranan masyarakat di sini yang harus menjadi suatu gebrakan ya.
dari kalangan masyarakat, dari kalangan tokoh-tokoh agama, dan dari setiap kalangan pergaulan yang harus dipantau gitu. Jadi di sini ataupun sosialisasi yang harus halo. Iya. Ya, halo Pak Said, putus-putus tadi Pak Said, jaringan mungkin silakan dilanjutkan. Di sini dengar Bu? Ya, sudah dengar Pak Said, sudah bagus. Ya. Makanya dari di sini semua peranannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua yang harus selalu memantau segala aktivitas anaknya, karena di sini sangat penting pendekatan orang tua sama anak, baik yang laki maupun yang perempuan. Apalagi sekarang kegiatan di luar rumah itu sangat aktif ya dalam segala hal, apalagi sekarang lagi boomingnya game online itu. Jadi pendekatan setiap anak muda itu udah sangat jauh kali, tidak lagi di rumah tapi sudah di luar rumah. Nah, di sini juga harus menjadi suatu perhatian khusus bagi orang tua yang sudah mencintai anaknya, yang sudah merawat anaknya dari kecil sampai sekarang besar, sangat cepat terpengaruh sama hal-hal seperti ini. Seperti tadi yang dibilang sama Pak Hasananda, bahwasanya awalnya diberikan gratis, berarti dia tidak perlu meminta uang kepada orang tuanya. Nah, setelah dia tercandu, dia mulai membuat suatu keadaan di rumah, dia menjual banyak barang untuk membeli barang itu, akhirnya kekacauan ini sangat besar. Nah, di sini juga peranan masyarakat, setiap anak muda yang pulang malam, yang jamnya sudah melewati lampauan batas, itu juga harus dicek dia dari mana dan apa aktivitas dia di luar, dan itu harus dibicarakan. Karena ini kebebasan anak muda sekarang bukan lagi hal yang umum ya, pulang dan pergi itu tidak pernah, bisa dibilang assalamualaikum pun udah kurang sekarang. Hidupin kereta langsung berangkat gitu. Nah, disinilah peranan masyarakat, tokoh-tokoh agama, terutama orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, umi-umi, walid, mandum, dan sabohai yang harus tak berantas. Kenapa kan sangat merugikan banyak orang. Dan di sini juga harus dilakukan. Hal-hal seperti ini tidak bisa kita sepelekan, dan penanganan juga harus seadil-adilnya, Pak. Itu aja sih, Bu, dari saya, Bu. Iya. Baik, waktu kita sudah pukul 8:54 waktu Indonesia Barat, tinggal beberapa menit lagi ya. Pak Hasnanda, mungkin ada sekilas Pak Hasnanda, bagaimana orang tua bisa mengenali anak-anak yang sudah masuk dalam jaringan narkoba, dalam ini pengguna dan juga pengedar sendiri, seperti apa ini Pak? Mungkin Ya, bisa baik, sekilas terima sehingga kasih orang tua tahu. Ya, dalam waktu singkat ini saya sampaikan perubahan perilaku itu bisa menjadi kewaspadaan pada orang tua. Kalau seorang anak sudah prestasi sekolahnya menurun, itu juga salah satu tanda-tanda pertama. Kemudian pola tidur yang berubah. Kita sering menyebut dengan alam musang. Jadi alam musang itu dia aktif di malam hari, suka tidur di pagi atau siang hari. Di alam musang ini menunjukkan bahwa si anak itu sudah berubah perilaku tidurnya. Itu tanda-tanda yang sangat nyata. Kemudian selera makan yang berkurang. Mungkin anak-anak Bapak Ibu sering dulu suka dengan masakan ibunya, dia sering memesan, request, "Ma, besok saya dimasak ini ya." Tapi dia tidak lagi minta requestnya. Itu juga menunjukkan bahwa polanya sudah bergeser ke negatifnya. Kemudian juga banyak menghindari pertemuan. Jadi pertemuan keluarga, pertemuan yang mungkin di kampung dibuat, si anak sudah tidak lagi suka mengikutinya. Maka ini juga harus perlu dicek kembali. Kemudian bersikap lebih kasar. Karena memang perilaku narkoba ini, karena dia memang memakai barang-barang sabu, barang-barang oplosan, dia akan cenderung bersikap kasar. Malah kadang-kadang dia akan sering memukul adiknya. Nah, jadi ini juga perilaku-perilaku yang harus dipantau. Kemudian yang paling penting adalah kehilangan barang di rumah ya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak sudah tanpa sadar dia sudah menjadi pecandu, maka banyak akan terjadi di rumah Bapak Ibu itu kehilangan barang. Kehilangan barang berharga, kehilangan uang. Malah kadang-kadang kalau si anak dia nggak tahu apa, dia akan juga menjual televisi. Nah, TV diangkut. Kemudian mohon maaf juga ada yang sudah melapor ke kita misalnya sampai ke tabung gas dia curi. Karena memang perlu uang untuk bisa membeli pakai hemat. Ya, jadi
modus-modus demikian atau ciri-ciri demikian sudah menunjukkan bahwa di rumah Bapak Ibu itu ada anak-anak Bapak Ibu itu sudah mendekati barang haram. Maka perlu waspada dan siaga. Itu. Oke, baik. Ini penting juga sebagai kata kunci kita seperti itu ya Pak. Benar, ya, bahwa siaga. bagaimana kita selaku orang tua harus betul-betul peduli dengan si anak. Ya seperti Betul. itu. Baik, dari Pak Mahdi mungkin ada disampaikan Pak, harapannya seperti apa? Apalagi di tengah pandemi kita perangi narkoba tersebut. Ya, barangkali itu tadi penegasan kembali ya. Ini kesadaran kita bersama perlu dibangun tentang bahayanya narkoba ini. Jadi peran serta masyarakat, seluruh lapisan masyarakat itu harus terus ditingkatkan, sosialisasi oleh pemerintah, pihak BNN juga harus terus dijalankan. Jadi istilahnya kita tidak boleh kendor, terus melakukan sosialisasi ini. Ini karena di Aceh ini jalurnya sudah ada, memang sudah terbentuk. Artinya sistemnya sudah ada. Ini kan cuma ganti merek. Kalau seperti kita contohkan PLN, hari ini PLN sudah punya tiang di seluruh Indonesia. Ketika dia mau mengganti produk, itu tinggal pakai tiangnya. Tiangnya sudah ada. Jadi tinggal dia pakai saja, tarik. Kalau selama ini mungkin listrik, mau ganti ke telekomunikasi, kan tinggal tarik kabel di tiang yang sudah ada. Mungkin seperti itu sistem yang sudah ada di Aceh. Jadi ini perlu kewaspadaan bersama. Iya. Baik, dari Pak Said sendiri, Pak Said silakan. Ya, di sini kalau saya ingin pesan bahwasanya setiap orang tua itu adalah pintu pertama untuk sangat harus mendidik anaknya. Jangan sampai generasi anak ataupun masa depan anak, kepintaran anak itu musnah dikarenakan hal-hal seperti ini. Jadi pesan dari saya sih lebih dikontrol, lebih dicek setiap aktivitas anak. Semoga kita bisa sama-sama memangkas peredaran narkoba ini sampai ke akar-akarnya, dan di sini juga kita harus sebagai masyarakat harus berperan penting. Bukan hanya BNN, bukan hanya kepolisian, tapi semua ranah masyarakat, terutama saya pribadi juga harus selalu menjaga diri dan menjaga lingkungan dan mengajak masyarakat untuk lebih baik dan saling solidaritas untuk kemakmuran masyarakat Aceh. Ini aja sih yang bisa saya sampaikan, Bu. Pak Hasananda dan Hamdi, terima kasih atas dukungan dan kesempatan saya hari ini untuk hadir di acara ini. Oke, baik. Pendengar, demikian perbincangan kita terkait dengan perang melawan narkoba, war on drugs sendiri di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersinar. Dan kita harapkan peran dari orang tua dan juga peran masyarakat dalam hal perangi narkoba tersebut sangat penting. Kita tidak bisa mengharap dari penegak hukum saja atau dari stakeholder lainnya, namun peran masyarakat di sinilah penting sekali untuk kita bagaimana perangi narkoba tersebut. Selamatkan generasi kita, selamatkan generasi bangsa. Kita juga tidak ingin mereka hancur tanpa masa depan. Karena kalau kita sudah masuk gerbang narkoba, masa depan akan suram. Dan terima kasih untuk Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, Pak Hasnandra ST MMMT sudah bergabung bersama kami, dan juga Pak Mahdi SPDMM selaku Diskominfotik penggiat anti narkoba juga, dan juga Pak Said Rida Muksin wira swasta dan juga penggiat anti narkoba. Semangat terus kita semuanya untuk memperjuangkan bagaimana menyelamatkan generasi bangsa dalam hal untuk memberantas narkoba. Dan diharapkan juga kembali saya ingatkan kepada orang tua, teruslah menjalin komunikasi yang baik dengan anak, lakukanlah pendekatan yang baik dengan anak sehingga kedekatan tersebut akan membuat anak tidak masuk dalam jaringan narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Lintas Kutaraja Pagi. Oke, Pak Said, Pak Mahdi. Mencuci tangan adalah salah satu protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selain pengguna masker dan jaga jarak. Namun, tahukah Anda? Sejak 15 Oktober 2008, PBB sudah menetapkan dan mencanangkan Hari Gerakan Mencuci Tangan Pakai Sabun
sebagai sebuah kampanye global dalam upaya menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selain dapat mencegah penularan COVID-19 juga langkah awal kita untuk memulai hidup sehat. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.